Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita akan memahami tentang bilangan bulat. Di sini kita mempunyai garis bilangan dengan selisih satu angka ya. Ini yang positif dan juga bilangan negatifnya. Jadi untuk bilangan positif semakin ke kanan ya, itu nilainya semakin besar. Sementara yang bilangan negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi kalau di layar teman-teman lihat misalnya minus 5, maka minus 5 itu nilainya lebih kecil daripada bilangan positif 2. Ini garis bilangan antara positif dan negatif dengan selisih 2 angka. Di sebelah kanan ada 2, 4, 6, 8, di sebelah kiri ada minus 2, minus 4, dan minus 6, seterusnya. Ini selisih 3 angka, 3, 6, 8 di sebelah kanan dan minus 3 dan minus 6 di sebelah kiri. Ini selisih 4 angka ya, sama seperti tadi. Angka 0 atau bilangan 0 itu sebagai pusatnya yang membedakan positif dan negatif. Nah, ini kembali lagi bilangan bulat yang menampilkan bilangan positif dan negatif. Contoh aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Teacher akan mengulas sedikit ya. Misalnya ayah menimbun pipa air sedalam 2 meter. Maka, jika bilangan tersebut dinyatakan dalam bilangan bulat negatif, adalah minus 2 meter. Jadi, titik nolnya adalah permukaan tanah. Nanti kita akan belajar yang air ya. Nah, ini ada gambar grafisnya di mana titik 0 ya, itu ada di kakinya. Jika ke atas, di atas rumput itu positif, di bawah rumput atau tanah itu sudah negatif. Ini contoh di air ya. Di permukaan air itu 0, di bawah air itu negatif, sementara di atasnya adalah positif. Biasanya di pelayaran. Secara umum dalam ilmu ekonomi misalnya, jika kita terapkan bilangan positif itu biasanya disebut laba, sementara rugi itu negatif. Itu di bidang ekonomi contohnya. Untuk di bidang kesehatan misalnya termometer, suhu di atas 0 nilainya selalu positif, sedangkan di bawah 0 adalah negatif. Sekarang tentang ketinggian. Ketinggian itu termasuk nanti juga berhubungan dengan kedalaman ya. Ketinggian itu di atas permukaan laut itu nilainya positif, sementara kedalaman di bawah permukaan laut itu nilainya selalu negatif. Nah, ini teacher gambarkan gunung ya sebagai ilustrasi. Kita tahu pantai kan, teman-teman sering main ke pantai, misalnya ke Balai Kambang ya. Itu titik nolnya adalah bibir pantai. Jadi perbatasan antara daratan dan lautan itu disebut titik nol. Untuk wilayah daratan, jika di lautan maka perairannya ya, batas antara permukaan air dan di bawah air. Di atas air nilainya positif, di bawah air negatif. Jadi kalau di atas permukaan air itu kita tidak menambahkan strip ya atau minus, tetapi kalau di kedalaman itu nilainya negatif ya. Misalnya ini negatif 1, misalnya negatif 1 meter atau 1 meter di bawah permukaan air. Negatif 2, misalnya 2 meter di bawah permukaan air. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan seterusnya. Ini adalah bagaimana kalau di atas. Jadi kalau di atas misalnya 7 meter di atas permukaan air laut atau 7 mdpl. Biasanya untuk pendaki-pendaki ya yang naik ke gunung. Nah, ini contoh soal. Kita akan membahas ya, ada 2 soal nanti untuk pemahaman. Ini soal yang pertama. Misalnya ada 6 orang anak itu melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer di mana hasilnya itu diperoleh angka di bawah 0. Nah, misalnya ini ada Vira, Yesi, Raisa, Saskia, Seris, dan Akhtar. Karena di bawah 0 maka nilainya adalah negatif.
Vira minus 8, Yesi minus 3, Raisa minus 2, Saskia minus 5, Seris minus 11, dan Akhtar minus 9 ya, karena semuanya di bawah 0 derajat Celcius. Berarti dingin sekali ya teman-teman. Nah, ini gambaran bilangan positif dan negatif. Ini jika kita gambarkan dalam garis bilangan, maka letaknya ada di sebelah kiri. Nah, itu ada minus 2, minus 3, minus 5, minus 8, minus 9, dan minus 11 ya, seperti hasil yang diperoleh oleh tiap-tiap anak. Nah, kita coba lingkari ya. Ini tadi yang diperoleh. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa menambahkan nama di atasnya ya. Jadi minus 2 tadi siapa yang memperoleh, minus 3 siapa, minus 5 siapa, minus 9 siapa, dan minus 11 siapa. Jadi dari situ nanti kita akan tahu siapa yang mendapatkan suhu paling tinggi dan suhu yang paling rendah. Kemudian ya, nah itu ya, yang paling tinggi dan paling rendah tahu ya namanya siapa tadi. Nah, teacher lanjutkan. Kemudian urutan bilangan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Karena bilangan negatif itu letaknya di sebelah kiri dari angka 0, berarti semakin kiri nilainya semakin kecil. Maka urutannya dari yang kecil ke yang terbesar adalah minus 11, minus 9, minus 8, minus 5, minus 3, dan minus 2. Itu urutannya, berarti yang paling besar adalah minus 2, paling kecil adalah minus 11. Urutannya seperti itu. Nah, ini ya, kita lihat lagi di garis bilangannya. Nah, itu posisi-posisinya. Jadi yang terkecil ada di sebelah kiri, yang terbesar di sebelah kanan mendekati angka 0. Nah, selanjutnya untuk yang C, kebalikannya, angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena bilangan negatif, maka yang terbesar adalah minus 2, kemudian dilanjutkan minus 3, minus 5, minus 8, minus 9, dan yang terkecil adalah minus 11. Kita tinggal membalik saja. Nah, itu hasilnya seperti itu. Ingat ya teman-teman, bahwa bilangan negatif itu selalu lebih kecil daripada bilangan positif, di mana bilangan negatif semakin ke kiri nilainya semakin kecil, sementara bilangan positif semakin ke kanan ya, dari angka 0 sebagai pusatnya nilainya semakin besar. Berarti contohnya misalnya minus 1000 meskipun dia nilainya 1000, tetapi karena negatif ya, itu bisa lebih kecil daripada angka 2 misalnya, karena 2 bilangan positif. Nah, sampai sini teman-teman paham ya perbedaan bilangan positif dan negatif. Nah, itu bisa kita lihat lagi ilustrasinya di garis bilangan. Jadi anak yang mendapatkan pengukuran tertinggi adalah ya Raisa ya, minus 2 derajat Celcius. Sementara yang terendah adalah Seris dengan minus 11 derajat Celcius. Dari sini kita sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari tugas teman-teman kemarin. Ini yang soal IC atau urean. Kemudian ke contoh soal kedua. Ini kita berhubungan dengan perairan ya. Misalnya Alia, dia menyelam 6 meter di bawah permukaan air laut. Ini diketahui. Berarti karena di bawah permukaan air laut berarti menjadi minus 6 meter. Kemudian Reva menyelam 0,9 dekameter atau dam di bawah permukaan air. Nah, kita bisa buat tangga satuan panjang ya. Dam ada di posisi nomor 3, berarti 0,9 dam sama dengan 9 meter, karena kita kalikan dengan 10. Setiap satu tingkat itu dikalikan 10 kalau ke bawah ya. Nah,
0,9 dikalikan 10 hasilnya adalah 9 meter. Karena di bawah permukaan air laut, meskipun nilainya 9 meter, tetap menjadi minus 9 meter. Berarti semakin dalam ya untuk Reva, karena di bawah permukaan air laut. Ditanyakan, letak di antara Alia dan Reva yang paling dekat dengan permukaan air. Siapa yang paling dangkal ya, tidak terlalu dalam menyelamnya. Nah, karena di permukaan air maka titiknya yang 0 adalah batas air. Nah, itu semakin mendekati permukaan ya, semakin ke atas dia mendekati titik 0. Ingat bahwa dalam bilangan negatif semakin ke dalam ya, jika di bawah permukaan air maka nilainya semakin kecil. Nah, itu teacher Ari ilustrasikan, berarti minus 6 letaknya di atas minus 9. Letaknya di situ ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang paling mendekati atau paling dekat dengan permukaan air adalah, ya benar, jawabannya adalah Alia, karena dia hanya 6 meter di bawah permukaan air atau minus 6. Seperti itu ya teman-teman jawabannya, Alia. Dari sini kita sudah paham kan ya tentang letak bilangan bulat apabila dia berada di bawah permukaan air. Ini soal yang kita kerjakan ya bersama jawabannya. Alia 6 meter di bawah permukaan air, sementara Reva 9 meter di bawah permukaan air. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 ya, itu dapat kita sebutkan bahwa Allah menundukkan kita agar kita dapat mengeluarkan rezeki dari dalam lautan, dan supaya kita juga menyadari karunia Allah tentang perahu yang berlayar di atasnya. Demikian pembelajaran dari teacher Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.